Baik, saya persilakan terlebih dahulu bagi Bapak yang sudah bergabung di sini. Pertama, saya persilakan kepada Bang atau Pak Rafsan Jani untuk menyampaikan komentarnya terkait dengan tema kita pada siang hari ini. Silakan, Bang Rafsan Jani. Di audionya dinyalakan dulu, Bang. Ya. Halo, sepertinya masih belum nyala, Bang. Halo. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Rusdam Hamud, anggota Komisi 7 DPR RI, yang juga sekaligus ex-Bupati Kabupaten Kolaka Utara. Yang saya hormati Bapak Prof. Dr. Abrar Saleng, yang saya hormati Dr. Ridwan Jabaluddin selaku Dirjen Minerba Kementerian SDM, yang saya hormati Dr. Ahmad Reddy. Saya mohon izin Pak Moderator, ya Dirjen Minerba di forum ini ada enggak? Masih belum bergabung. Tadi ada acara agenda lain, yang saat ini masih belum bergabung. Ya. Baik, saya Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Kolaka Utara, tempat di mana kabupaten itu persebaran nikel banyak. Ini berkenaan tentang salah satu perusahaan di Kabupaten Kolaka Utara dengan produksi nikel terbesar kelima di Indonesia, yang diperkirakan pada tahun kemarin itu produksinya menghasilkan 1 triliun, dan pada tahun ini diperkirakan akan menghasilkan produksi sebesar 3 triliun lebih berdasarkan jumlah kuota dan dikalikan dengan harga acuan nikel. Nah, tapi salah satu perusahaan ini Halo, nggak apa-apa, dilanjut, Mas Bang Rafsan. Perusahaan yang saya maksud adalah perusahaan PT Citra Selika Malawa, PT CSM, di mana pada tahun 2011 PT Citra Selika Malawa itu ada izin usaha pertambangan operasi produksi dari pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, 2 izin usaha pertambangan operasi produksi, yaitu Keputusan Bupati Kabupaten Kolaka Utara nomor 540/341 seluas 120 hektar dan jangka waktu 10 tahun, 15 tahun. Dan IUP yang kedua itu nomor 5 hektar dan masa berlaku 10 tahun. Namun di tahun 2013 IUP yang 20 hektar itu diciutkan menjadi 17 hektar karena persoalan sensi dengan PT 14 IUP yang luasnya 120 hektar itu, yang jangka waktunya 15 tahun itu dicabut. Nah, selanjutnya pada tahun 2019 IUP yang 20 hektar itu digugat oleh pihak PT CSM di PT UN Kendari dan dimenangkan oleh PT CSM. Jadi kemenangan PT CSM ini seharusnya itu kembali ke 20 hektar. Namun pada tahun 2020 PT CSM didaftarkan berdasarkan keputusan kepala dinas, itu yang terdaftar justru luasannya 475 hektar dengan jangka waktu 15 tahun. Nah, ini terdapat duplikasi izin usaha pertambangan PT CSM.
Dan Bupati Kabupaten Kolaka Utara itu sudah 2 kali menyurat ke Dirjen Minerba dan juga disusul oleh surat dari SDM Provinsi Sulawesi Tenggara, 2 kali juga menyurat ke Dirjen Minerba. Itu tapi sampai sekarang tidak pernah ditanggapi oleh pihak Direktur Jenderal Minerba. Tidak pernah melakukan pengoreksian dan perbaikan terhadap IUP PT CSM. Nah, saya ingin tanya kepada Bapak Prof. Dr. Lukman Malaluang, apakah di dalam kasus PT CSM ini terdapat kerugian negara? Kalau saya dengar tadi, IUP yang terdaftar dan diawasi oleh pemerintah itu tidak ada kerugian negara, karena masih tetap juga melakukan kewajibannya terhadap negara. Tapi di sini IUP yang terdaftar itu juga berasal dari perbuatan melawan hukum. Halo? Izin Pak Prof. Lukman. Prof. Ya, maaf. Baik, saya catat Mas Bang Rafsanjani. Ya, Prof. Abrar. Maaf Pak, kalau saya salah sebut. Baik. Terima kasih Bang Rafsanjani, sudah saya catat tadi yang disampaikan. Selanjutnya saya persilakan kepada Bang Kurnia Sandi, sudah bergabung belum ya? Ya, sudah. Silakan. Pertama-tama yang terhormat Rusda Mahmud, mantan Bupati Kolaka Utara, yang saya hormati Profesor Saleng Abraham Saleng, yang saya hormati Dr. Ahmad Reddy, dan teman-teman yang sempat bergabung pada forum sore hari ini. Terkait dengan tema kita pada hari ini, tentunya ini sangat kontras dengan apa yang terjadi khususnya di daerah Kolaka Utara. Karena kita ketahui bersama bahwa Kolaka Utara salah satu wilayah penghasil nikel terbesar di Indonesia Timur. Seperti itu. Kemudian untuk menyinkronkan apa yang terjadi di wilayah kami di Kolaka Utara terhadap tema hari ini, tentunya sangat korelasinya sangat kuat dengan apa yang terjadi pada saat ini di Kolaka Utara. Termasuk salah satu perusahaan yang cukup besar dalam artian penjualan atau produksi ore nikelnya. Kemudian perusahaan-perusahaan yang terdaftar di MOMS, kemudian dia tidak melakukan aktivitas pertambangan, namun dalam artian dia lebih banyak menyediakan, dalam tanda kutip, menyediakan jasa dokumen terbang seperti itu. Kemudian selanjutnya tadi saya menyoroti apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Rusda Mahmud, mohon izin Ayahanda, terkait masalah IUP yang telah dicabut kemudian digugat kembali. Tadi saya mengutip bahwa IUP yang dicabut itu untuk melakukan gugatan atau semacamnya ada waktu-waktu tertentu yang harusnya dilakukan, bukan pada saat 5 tahun ke depannya, tapi 21 hari kerja, bahkan 10 hari kerja, seperti itu. Dan untuk selanjutnya ini sama dengan disampaikan tadi Pak Ketum Cabang Rafsanjani, persoalan perusahaan PT CSM atau Citra Silika Malawa terkait masalah IUP-nya. Di sini track record dari data yang kami punya, IUP PT Citra Silika Malawa seharusnya itu masa berlakunya habis pada tahun kemarin, 2021. Dan luasannya hanya berkisar 20 hektar saja. Ini SK Bupati ini terdaftar atau terregistrasi di pemerintah daerah Kolaka Utara. Nah, pada kenyataannya, apa yang didaftarkan di SDM atau di Dirjen Minerba itu, di situ sangat berlawanan atau perbedaannya sangat kontras. Seperti luasannya yang seharusnya hanya 20 hektar,
itu menjadi 475 hektar. Kemudian masa berlakunya ditambah 5 tahun dan akan berakhir pada 2026. Padahal yang seharusnya kan kita mengacu kepada dokumen-dokumen yang terdaftar di Pemda Kolaka Utara. Harusnya berakhir di tahun 2021. Seperti itu. Yang menjadi permasalahan saya saat ini, kepada siapa kita sebenarnya untuk menyampaikan aspirasi ini? Karena sudah terlalu banyak cara yang kita lakukan untuk mencegah hal-hal ini tidak dilakukan. Dalam artian upaya melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan nakal tersebut. Karena potensinya mampu karena adanya mungkin kong kali kong yang hanya untuk akan menguntungkan satu pihak saja, sehingga muncullah para pelaku black market of justice dalam pertambangan, sehingga hal ini sangat memicu terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga dapat merugikan negara. Seperti itu. Saya sederhanakan, jalur hukum seperti apa yang harus kami tempuh? Karena kami sudah beberapa kali melakukan upaya untuk pencegahan hal ini. Namun mungkin ada oknum yang begitu kuat yang membacking-nya, sehingga apa yang kami aspirasikan ini tidak terjadi. Baik. Gitu. Jadi harapan saya mudah-mudahan hal ini dalam forum ini kita bisa menemukan win-win solution untuk menertibkan hal-hal yang tentunya yang merugikan negara. Tentunya kita sangat berharap bahwa dengan adanya penambangan yang sehat dapat memberikan dampak positif kepada wilayah tertentu dan khususnya masyarakat sekitar. Saya rasa demikian sementara yang bisa saya sampaikan. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Kurnia Sandi. Selanjutnya Bang atau Pak Askar, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja bahwa baru-baru ini kami di Kolaka Utara dikejutkan terhadap putusan PK oleh Mahkamah Agung terhadap PT Putra Darmawan Pertama. Jadi di sini kami masih bingung apakah putusan sebelumnya, PK sebelumnya di tahun 2021 itu batal atau gimana. Lalu kemudian di tahun 2022 terbit putusan selanjutnya, putusan kedua, PK kedua. Nah, jadi saya bacakan amar putusan di tahun 2022 bahwa kabul PK, batal PK 1, adili kembali mengabulkan gugatan penggugat sebelumnya. Nah, inilah yang membuat kami bingung. Belum ada belum terang kedua putusan ini, lalu kemudian bertentangan dengan undang-undang seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali. Kemudian dipertegas secara teknis dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 sebagai rumusan Kamar Perdata menyatakan bahwa pada prinsipnya peninjauan kembali kedua kali tidak diperkenankan kecuali ada dua putusan yang saling bertentangan. Nah, di sini kami telah periksa bahwa putusan ingkrah di Mahkamah Agung oleh PT Putra Darmawan Pertama yang dimenangkan oleh Pemda Kolaka Utara itu tidak bertentangan dengan PK tahun 2021. Nah, inilah yang membuat kami bingung. Belum ada titik terang. Sehingga mafia hukum di dalam pertambangan itu memang nyata adanya yang kami alami di Kolaka Utara. Bahwasanya kalau menurut saya di sini kebetulan ada Bapak Rustam Mahmud
sebagai bapak kami, perwakilan kami di Komisi 7, dimohonkan bahwa ini dimasukkan di dalam lintas komisi yang membidangi Mahkamah Agung untuk ditindaklanjuti ke Komisi Yudisial. Karena ini sangat merugikan masyarakat Kolaka Utara. Bahwasanya di sini, kalau hal ini tidak diterangkan, sepertinya saya lihat bahwa Mahkamah Agung ini telah kembali menjadi lembaga kayak di zaman Orde Baru dan terlalu otoritaristik. Seolah-olah ia punya kewenangan absolut. Jadi kehadiran Komisi 7 di sini sebagai check and balance ini harus betul-betul memasukkan di dalam komisi yang terkait untuk ditindaklanjuti ke Komisi Yudisial. Itu permintaan saya untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenai tadi sangat ramai memang adik-adik HMI dari cabang Kolaka Utara bahwa PT Citra Silika Malawa ini adalah mafia pertambangan di Kolaka Utara yang untuk saat ini kita belum menemukan juga jawaban yang pasti dari Dirjen Minerba terkait luasan yang sudah digarap di Kolaka Utara yang tidak memiliki kepastian hukum masalah wilayah. Tentu ini juga harus ada jawaban dari Bapak Rusda Mahmud sebagai mantan Bupati Kolaka Utara 2 periode dan beliau yang menerbitkan izin. Terima kasih. Baik. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak. Selanjutnya, tadi sudah konfirmasi dari LBH Patowonua. Silakan perwakilan dari LBH Patowonua untuk menyampaikan pandangan terkait dengan tema kita pada yang ini. Terima kasih, moderator. Halo. Ya, halo. Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu perkenalkan kami dari LBH Patowonua. Terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja saya ke pertanyaan saja ya. Tadi menanggapi isu-isu yang disampaikan oleh pemateri tadi terkait dengan dokumen terbang, kemudian aktivitas pertambangan ilegal yang kemudian dijaga, dan pelanggaran-pelanggaran yang lain yang dilakukan oleh mafia pertambangan. Saya ingin langsung saja ke pertanyaannya bahwa tujukan ke Ayahanda Rusda Mahmud. Sebenarnya langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan untuk mengantisipasi adanya kejahatan-kejahatan di dalam pertambangan. Saya mungkin terkhususnya pada Kabupaten Kolaka Utara, di mana di Kolaka Utara banyak aktivitas pertambangan. Seingat saya, Bapak Ayahanda Rusda Mahmud juga pernah mengatakan bahwa aktivitas pertambangan di Kolaka Utara ini kebanyakan ilegal. Namun faktanya aktivitas pertambangan itu terus berjalan. Saya ingin tahu saja sejauh mana sih langkah-langkah yang dilakukan. Baik. Apa-apa saja yang dilakukan. Kemudian sampai prosesnya sampai gimana? Baik. Karena pada faktanya bahwa aktivitas pertambangan di Kolaka Utara ini masih terus berjalan. Terkait dengan mafia kalau dilakukan secara sembunyi ini tidak dilakukan secara sembunyi, bahkan terang-terangan ini. Di level penegakan hukum misalnya, penegakan hukum kepolisian tidak berpusat pada pusat saja, ada level Polda misalnya, level Polres. Di level Polres, bahkan di level Polsek.
aktivitas pertambangan itu tidak jauh dari kantor-kantor tersebut. Karena dari polsek itu berjaraknya sekitar 2 kilo 3 kilometer lah. Dan itu saya rasa ini kalau dilakukan secara sembunyi tidak. Karena ini terang-terangan, aktivitas pertambangan terang-terangan dilakukan. Nah, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Bila topik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya Pak Yarib, LSM Lira, silakan Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya langsung saja Pak, bahwa kami masyarakat yang ada di daerah ini, ketika berbicara tentang mafia tambang dan mafia hukum yang berhubungan dengan tambang, itu sudah tidak asing lagi. Bahkan persoalan mafia tambang ini Pak, hampir tiap hari kami berinteraksi dengan mereka. Kami dari masyarakat sudah sangat pesimis dengan penegakan hukum. Karena hampir semua penambang yang bermain di Kolokotara, yang bermain di luar IUP, itu semua menyebut institusi penegak hukum. Bahwa di belakangnya ada jenderal-jenderal dari hijau, coklat. Jadi kalau persoalan mafia Pak, kami sudah dianggap sudah bukan masalah lagi itu mafia di Kolokotara. Mafia di Kolokotara, mafia tambang sudah dianggap hal yang legal. Ya. Langsung permasalahannya Pak. Dari beberapa penyampaian adik-adik dari HMI dan dari Ansor tadi, persoalan di Kolokotara yang paling seksi itu tentang PT CSM. Diuraikan tadi tentang permasalahan yang dihadapi oleh PT CSM, bahwa mulai dari luasan IUP, umur IUP yang sudah diciutkan kembali diperlakukan dengan IUP normal, tapi ada penambahan luasan. Jadi saya ceritakan sedikit Pak, kenapa pemilik IUP yang kemarin sudah dicabut bahkan bertahun-tahun setelah itu baru menggugat di PT UN. Jadi mereka banyak menggunakan masyarakat yang berada dalam wilayah IUP-nya. Masyarakat memanfaatkan menjadi penggugat. Lalu perusahaan ini menjadi penggugat intervensi. Nah, kalau kita berbicara tentang CSM Pak, bahkan masyarakat yang menggunakan CSM untuk sebagai penggugat itu bahkan itu rekayasa. Rekayasa. Mereka bukan pemilik di dalam IUP CSM. Saya sendiri salah satu saksi dalam PT UN, waktu gugatan PT CSM, saya salah satu saksi Pak. Hampir semua saksi dalam PT UN itu tidak pernah ada menyebut bahwa PT CSM memiliki IUP operasi produksi seluas 475 hektar. Ketika berbicara tentang 475 hektar, itu adalah IUP eksplorasi. Ya, IUP eksplorasi. Setelah mereka menang gugatan, pihak DPM PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara mengeluarkan persetujuan pemberlakuan IUP PT CSM dengan luasan 475 hektar. Nah di sini Pak, adik-adik dari Kolokotara sudah pernah bertanya ke SDM tentang persoalan itu, tapi tidak ada jawaban. Seandainya PSDM hadir di sini, barangkali bisa mereka memberikan jawaban kepada kami utamanya di Kolokotara ini, apa alasan sampai pihak SDM tidak mau mengklarifikasi luasan PT CSM ini. Apakah pihak Dirjen atau Kementerian SDM ini adalah bagian dari mafia itu sendiri? Saya bisa mengatakan bahwa proses hukum PT UN dari PT CSM itu melalui proses mafia. Iya, karena saya tahu bahwa lawyernya itu sudah pernah bercerita kepada saya, menyebutkan angka-angka, walaupun kita tidak bisa buktikan di sini Pak. Artinya kenapa saya agak berbicara sedikit emosi? Kenapa? Masyarakat kami di sini sekarang Pak, banyak yang harus berhadapan dengan hukum karena proses hidupnya kembali IUP PT CSM ini. Dengan klaim 475 hektar, Pak. Kemarin, bolak-balik masyarakat Desa Sulaho yang masuk wilayah dalam PT CSM ini, bolak-balik ke Polda diperiksa, Pak. Mereka hanya mempertahankan haknya. PT CSM cuma memiliki IUP luasannya 20 hektar.
Tapi karena direkayasa menjadi 475 hektar, masyarakat desa Sulaho harus berhadapan dengan hukum. Nah, itu kalau persoalan CSM dengan mafia-mafia hukumnya. Nah, sekarang mungkin karena kebetulan juga di sana bapak-bapak narasumber yang pakar hukum, dan ada kebetulan juga ada Bapak Rusda Mahmud selaku anggota Komisi 7 DPR RI. Jadi saya Pak selaku masyarakat Kolaka Utara meminta kepada semua pihak, mari kita turun ke Kolaka Utara Pak. Mari kita bersihkan semua mafia-mafia pertambangan. Yang bermain di daerah koridor, mari kita bersihkan. Jangan lagi diberikan kesempatan kepada mereka-mereka itu. Kemarin kebetulan warga saya, selain dari sebagai Bupati LSM Jaya, saya juga Ketua BPD Pak, di salah satu desa. Warga saya Pak ada 3 orang sekarang yang ditahan di Polres Kolaka Utara. Kenapa? Ada insiden di wilayah area pertambangan yang ilegal. Mereka dihalang-halangi untuk mencari nafkah di tempat itu, Pak. Sehingga terjadi tindak pidana umum. Polisi, Pak, hanya memproses warga kami. Tapi tidak memproses kelompok yang melakukan penambang ilegal di tempat itu. Jadi kami meminta dengan tegas kepada semua pihak terkait, mari Pak datang ke Kolaka Utara, bersihkan semua penambang-penambang ilegal yang notabene mereka adalah mafia-mafia tambang di Kolaka Utara. Terima kasih banyak, Pak. Siap. Terima kasih, luar biasa Pak Yarif. Selanjutnya Pak Nasrul Mualim, apakah sudah bergabung? Monitor. Halo Pak Nasrul Mualim. Ya, sepertinya masih belum bergabung. Pak Rian, selamat sore Pak Rian. Ya, sama. Sepertinya atau Pak Rian masih belum bergabung. Nanti kita akan lanjut di sesi berikutnya. Selanjutnya saya persilakan kepada para narasumber untuk memberikan tanggapan terkait dengan komentar beberapa pertanyaan dari tadi priority comment. Ada beberapa hal. Pertama terkait dengan PT CSM ini yang paling banyak ditanyakan atau yang paling banyak. Mas Harto, ada yang angkat tangan Mas Anjas itu, Mas Harto. Baik. Oh ya, silakan. Sebelum saya persilakan untuk dijawab materi, silakan Pak Anjas. Ya. Oke, Assalamualaikum, selamat sore. Saya tidak mewakili dari LSM mana. Saya sebagai masyarakat Kolaka Utara. Yang kebetulan saya selaku admin atau forum yang ada di Polut, di mana para masyarakat Polut yang jumlahnya sangat banyak itu berintegrasi di dalam forum, di mana informasi-informasi mengenai pertambangan baik legal maupun ilegal itu secara luas di dalam. Nah, saya sebenarnya tidak memiliki kepentingan di pertambangan, tetapi setelah ada kasus pemanggilan oleh Polda Sulawesi Tenggara karena persoalan izin atau dokumen CSM yang simpang siur ini, seharusnya pihak berwajib sudah harus turun tangan memberikan klarifikasi untuk kejelasan status PT CSM ini, sehingga masyarakat yang tidak bersalah tidak menjadi korban selanjutnya, yang tidak seharusnya dipanggil ke Polda, yang tidak memiliki kepentingan di pertambangan, bahkan ikut dipanggil, termasuk saya selaku admin di forum, di mana salah satu akun membuka data PT CSM seperti itu. Namun sampai saat ini PT CSM tidak memberikan klarifikasi bahwa
klarifikasi ke kami apakah itu adalah pencemaran nama baik atau apa. Gitu. Nah, ini sudah seharusnya pihak berwajib turun tangan melakukan tindakan pada berbagai elemen baik dari si maupun oknum-oknum, mohon maaf, oknum-oknum mungkin lemah selama ini ada yang membela kepentingan CSM seperti itu. Kenapa saya mengatakan ada oknum-oknum lembaga? Karena ada beberapa utusan dan beberapa pertambangan yang menurut saya mungkin ilegal, mungkin ya, itu diutus untuk ketemu agar supaya informasi-informasi yang sensitif bagi tambang tersebut tidak dipublish. Baik. Jadi ketika dipublish itu dihapus. Jadi saya hanya minta apakah status PT CSM ini salah satunya, ada banyak pertambangan di Kolut, Pak. Cuman saya hanya meminta apakah PT CSM ini izinnya masih ada atau sudah habis, karena ada data yang dibuka dan itu pihak PT CSM tidak menerima data yang dibuka itu, sehingga terjadi pelanggaran atau dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE yang dilakukan salah satu akun masyarakat Kolaka Utara, di mana dipublish di salah satu forum komentar Kolaka Utara Facebook. Kebetulan saya sebagai admin di sana, dan saat ini tanggal 18 saya diundang ke Polda sebagai entah sebagai apa, sebagai saksi atau apa, saya belum pertanyakan lebih lanjut. Itu jadi itu saja, mungkin masih harus kejelasan PT CSM ini apakah dokumennya masih ada atau sudah tidak ada, sehingga nanti kita bisa lihatkan bahwa apa yang diserahkan masyarakat Kolaka Utara itu adalah bukan hoax dan bukan pencemaran nama baik. Seperti itu. Baik. Terima kasih. Baik, terima Pak kasih. Moderator. Baik, terima kasih Pak Anjas Asmara. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada para moderator untuk, maksud saya kepada para pemateri untuk memberikan tanggapan. Jadi sebelumnya saya catat ada setidaknya 4 hal yang tadi disampaikan oleh perwakilan dari akademisi dan juga dari beberapa lembaga terkait dengan tema kita pada siang hari ini. Sekarang sudah sore ya. Yang pertama adalah terkait dengan PT CSM ini yang paling banyak mendapat tanggapan bahwa ada IUP PT CSM dengan nomor yang sama, tanggal yang sama, namun ada perbedaan satu, luasan wilayah yang tercatat di SDM dan juga di pemerintah daerah yang dari 20 tadi menjadi 400 sekian hektar. Kemudian yang kedua, ada perbedaan juga jangka waktu. Jadi yang harusnya habis tahun atau berakhir di tahun 2021, tapi ternyata tercatat di SDM sampai dengan tahun 2020. Nah, itu persoalan yang pertama. Terus kemudian yang kedua, terkait dengan IUP yang sudah dicabut. Kemudian 5 bahkan 8 tahun kemudian dihidupkan kembali. Nah, ini bagaimana ini? Termasuk nanti juga tanggapannya dari Prof. Abrar dan Dr. Reddy dari segi hukum administrasi bagaimana? IUP yang sudah mati 8 tahun, 5 tahun kemudian ternyata digugat dan hidup kembali. Ini mohon tanggapannya. Itu yang kedua. Terus kemudian yang ketiga terkait dengan putusan PK yang kedua. Bagaimana, apakah wajar di PT UN itu PK sampai 2 kali?
Karena pada tanggal 11 Mei kemarin, PT PDP itu PK yang keduanya diterima dan diputuskan oleh Mahkamah Agung. Gitu. Ini terkait dengan IUP yang dulu tahun 2014 maksud saya pernah dicabut di wilayah Kolaka Utara. Itu yang ketiga. Terus kemudian yang keempat, ini tadi pertanyaan dari LBH Patowonua, ini khusus untuk Pak Rusda Mahmud. Langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kejahatan pertambangan di wilayah Kolaka Utara? Itu beberapa komentar dari Bapak Ibu tadi di priority comment. Silakan untuk ditanggapi. Pertama, kami persilakan kepada Bapak Rusda Mahmud. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa. Mungkin saya mulai dulu dari izin PT CSM ya. Kalau yang sebenarnya izin PT CSM itu 50 hektar ya. Terus yang banyak di laut itu sebanyak 30 hektar. Jadi yang di darat itu cuma 20 hektar. Itu waktu zaman saya masih bupati karena waktu itu masih kewenangan bupati untuk mengeluarkan izin. Nah, untuk selanjutnya karena berakhir saya di 2017. Nah, menggugatlah 2018 saya sudah tidak pernah ikuti, cuma informasi-informasi saya dapat ya seperti apa yang dikatakan tadi oleh para penanya. Nah, itu untuk CSM. Nah, saya juga sampaikan tadi waktu sebelumnya bahwa nah juga saya heran karena menurut Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan terdapat 2 tahapan upaya hukum. Nah, khususnya di salah satunya itu diajukan secara tertulis oleh pihak yang dirugikan dalam waktu paling lama 21 hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut. Nah, ini 21 hari. Nah, saya waktu saya putus itu 2014 menggugat tahun 2018. Jadi ya sekitar lumayan lama lah. Nah, saya herannya juga setelah putusannya itu dikabulkan, kok bertambah luasannya. Jadi mekanisme mekanisme untuk mendapatkan izin itu awalnya itu mengadakan apalagi namanya peninjauan umum. Nah, setelah peninjauan umum maka ada potensi diajukanlah untuk eksplorasi. Setelah izin eksplorasi keluar, maka yang potensi yang dia minta bahwa di sini potensi ya kita keluarkan melalui Kadis Pertambangan kemarin yang juga sekarang jadi Bupati Kolaka Utara. Itu sebanyak 50 hektar tapi 30 hektarnya itu di laut. Karena untuk pembangunan jeti dan seterusnya. Nah, itu kronologis kalau di zaman saya. Ya, saya tidak tahu kalau ada yang merubah lagi. Yang jelas itu sudah pasti karena waktu itu saya bupati. Nah, kemudian ya putusannya itu kok makin melebar. Tambah 400 sekian hektar. Nah, itu pun juga saya mengherankan karena waktu itu saya dengar informasi bahwa 2018 mulai pajaknya semua dibayar. Kemudian menggugat. Nah, menggugat dia dimenangkan, kemudian Bupati banding. Kemudian setelah Bupati kasasi, nah Bupati juga saya heran. Karena pengacaranya itu mencabut gugatannya. Nah, saya di situ juga ada tanda tanya besar. Nah, kemudian pertanyaan dari teman di Patowonua ya. LSM Patowonua. Apa yang saya lakukan selama ini? Jadi tugas saya sebagai di Komisi 7 itu menyangkut salah satunya masalah pengawasan. Kalau pengawasan seperti kita semua, LSM, masyarakat, bupati, gubernur itu berhak melakukan pengawasan. Tapi sayang kita tidak punya hak eksekusi. Karena yang punya hak eksekusi cuma 2. Yang mempunyai hak eksekusi itu cuma Kementerian SDM dengan jalan menstopkan sementara kalau ada pelanggaran dan seterusnya. Kemudian mencabut izinnya. Kemudian kalau masalah ilegal, itu adalah kewenangan kepolisian. Kita tidak punya hak untuk mempoles lain juga.
Tapi setiap saya rapat, itu saya sering sampaikan, makanya di acara ini tadi saya bilang sebenarnya saya mau hadir apabila Dirjen hadir. Nah katanya dikonfirmasi katanya hadir, makanya saya hadir. Setelah saya tahu bahwa hari ini mereka Pak Dirjen itu dilantik sebagai pelaksana tugas di Babel, saya juga sebenarnya tidak mau hadir, tapi saya lihat dia punya judul sangat seksi, makanya saya harus hadir. Karena judulnya, seandainya judulnya tidak seksi, mungkin saya tidak hadir, Pak. Nah, jadi yang saya lakukan itu, kita cuma melakukan pada saat RDP menyampaikan aspirasi masyarakat. Nah, ini berkali-kali saya sampaikan kepada Pak Dirjen pada saat kita rapat. Dan iya dia dengarkan, tapi tindak lanjutnya juga sampai sekarang belum ada. Justru sebenarnya saya juga ingin mempertanyakan itu. Tapi sayang Pak Dirjen tidak ada hari ini karena mungkin karena kesibukannya, sehingga ya dia tidak sempat hadir. Mungkin acara-acara syukuran dan seterusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Rusda Mahmud. Selanjutnya kami persilakan Prof. Abrar untuk menyampaikan jawaban terkait dengan beberapa komentar dan pertanyaan tadi yang disampaikan oleh banyak tadi. Prof, silakan. Terima kasih kepada moderator dan semua yang sudah menyampaikan pertanyaan yang unek-uneknya juga ya. Yang pertama dulu bahwa dalam hukum pertambangan, ketika pertama kali diberikan izin namanya UP eksplorasi, itu tidak mungkin bertambah luasnya dan tidak mungkin bertambah waktunya, kecuali perpanjang. Tetapi kalau berkurang boleh dalam rangka peningkatan ke UP operasi produksi itu ya. Itu satu. Jadi kalau ada UP tadinya 50 hektar tiba-tiba menjadi 475 hektar itu tidak benar itu, nggak ada itu. Pasti ada ilegal itu ya. Pasti mempunyai nomor UP yang berbeda. Tapi kalau nomor UP yang sama dengan luasan yang berbeda itu pasti ilegal itu. Kemudian UP eksplorasi itu jangka waktunya paling lama 8 tahun. Kalau sudah memenuhi syarat feasibility study, kemudian eksplorasi lengkap, dan punya investasi, bisa ditingkatkan menjadi UP operasi produksi. Bisa diberikan 20 tahun. Bisa diperpanjang 2 kali 10 tahun. Ya. Itu pertama. Kemudian kalau ada UP sudah 8 tahun dicabut, lalu hidup kembali, sesuai dengan keterangannya tadi Pak yang terhormat Pak Haji Rusda Mahmud mengutip pasal 77 ya dengan 78 Undang-Undang 30 bahwa itu keberatannya itu 21 hari dan bandingnya itu 10 hari. Kalau lewat itu selesai. Kalau ditun itu paling lama 90 hari. Waktunya bisa mengubah. Tapi ini 8 tahun nih. Jadi itu semua aneh-aneh nih. Nah, jadi wajarlah kalau misalnya adik-adik dari HMI, dari LIRA, tentu bertanya, kenapa bisa begitu? Terkait dengan pengawasan, kalau kita bicara pengawasan, memang sih negara punya kewenangan mengawasi. Tetapi pengawasan itu bukan cuma negara, termasuk juga di luar negara yang di luar yang menerbitkan UP. Bisa LSM, bisa tokoh masyarakat, bisa tokoh agama. Nah, cuma masalahnya kita ini pengawas sampai eksekusi, hanya menyampaikan. Dan tidak boleh kita capek menyampaikan itu. Jangan pernah berhenti. Nah, kalau kita berhenti menyampaikan dan menyampaikan apa yang terjadi di sekitar kita, pelanggaran-pelanggaran itu adalah kemunduran. Maka dalam agama sebenarnya itu dikatakan saya tidak pernah takut pada pemerintah yang zalim. Tapi saya hanya takut kalau orang-orang pintar itu secara diam itu. Ini yang penting ini ya. Nah, kalau anggota DPR jangan silakan menggonggong aja Pak. Pak Haji, Pak Bupati. Ada istilah kapila tetap berlaku, hanya menggonggong. Tetap aja.
Dan memang hari ini settingannya Pak Dr. Lukman ini karena kenapa Pak Dirjen ini yang mestinya punya data dan punya itu. Dan semua ini negara itu harus memberikan jawaban. Baik yang luasannya bertambah, waktunya berlanjut, itu negara yang punya data itu. Bahkan yang keluar dari perut bumi itu negara harus tahu. Dan negara juga harus tahu berapa uang yang harus diperoleh dari Kolaka, dari Kolaka Utara, dari nikel itu. Negara harus tahu. Itu haknya negara dari hak menguasai negara. Melalui organ-organnya pemerintah. Tapi sekarang pertanyaannya, banyak kekayaan negara kita yang keluar, bahkan diekspor ke luar negeri, negara tidak tahu. Itu dulu Pak, waktu Pak, siapa namanya, Pak Sahite itu, apa namanya itu? Pak Dirjen ya. Tamrin Pak, Tamrin Sihite. Tamrin Sihite itu, dia jalan-jalan ke Cina, di sana itu nilai-nilai nikel yang keluar dari Sulawesi Tenggara itu sudah 10 triliun. Yang tercatat di Departemen Keuangan itu hanya 3 triliun. Pertanyaannya 7 triliun lewat mana? Keluar lewat mana itu? Makanya dari situ dulu Pak Tamrin Sahite mengajak Pak Menteri itu, waktu itu Pak siapa namanya orang Bali itu, ya, mengatakan perlu larangan ekspor. Karena banyak sekali nikel-nikel. Ini baru dari Sulawesi Tenggara, Pak. Belum dari tempat lain, batu bara dan sebagainya. Berarti ada kebocoran-kebocoran. Nah itu tidak boleh terjadi. Negara itu punya fasilitas, punya perangkat. Punya namanya Sukopindo, punya namanya Sabandar, punya bea cukai, punya polisi laut. Tapi kenapa bisa lolos itu? Ini pertanyaan-pertanyaan. Dan kalau barang itu sudah pergi, tidak mungkin kembali. Justru menimbulkan masalah bagi masyarakat sekitar. Makanya kita juga sedih itu kalau masyarakat Kolaka Utara yang kaya nikel, Kolaka itu tetap miskin. Meskipun orang-orang yang berusaha itu kaya raya. Itu perlu kita apa yang salah. Apakah negara ini salah urus dan sebagainya. Itu adik-adik AMI saya mendukung untuk memperjuangkan HAM, terutama masyarakat sekitar. Karena ada asas dalam hukum itu, dalam hukum mengatakan, kalau ada pengelolaan sumber daya alam, maka yang pertama harus sejahtera adalah orang-orang yang dekat dengan sumber daya alam. Baru kemudian orang-orang yang jauh dari sumber daya alam. Kenapa begitu? Karena kalau ada bencana dari pengelolaan sumber daya alam, maka yang pertama juga menderita, miskin adalah orang-orang dekat sumber daya alam. Jangan dibalik. Penderitaannya kita lebih awal, kebahagiaannya kita terakhir. Mestinya berbanding lurus. Kalau kita dapat kebahagiaan utama, kalau ada penderitaan, kita juga yang pertama menderita. Ini dari pengelolaan sumber daya. Kemudian terkait dengan apa namanya mafia-mafia ini, tadi dari Lira itu sangat bagus ya. Memang mafia ini Pak sudah sangat ruwet ya, sangat ruwet ya. Dan hampir saya katakan pemerintah ini tidak bisa mengatasi ini. Seperti saya katakan tadi dalam kesimpulan makalah saya, mengatakan sulit sekali ditertibkan karena bagaimana mau tertib, orang yang mau ditertibkan juga pemegang IUP yang tadi mati hidup itu, bagaimana bisa? Bahkan ada take over pada undang-undang mengatakan tidak boleh itu take over IUP dari dulu itu. Kalau KP dulu boleh, undang-undang 1167 boleh. Tapi di undang-undang Minerba yang 3 sekarang 2020 pasal 33 nanti Bapak lihat itu tidak boleh kecuali hanya izin menteri. Kenapa tidak boleh? Karena logikanya adalah untuk mendapatkan IUP itu harus memiliki 4 syarat. Pertama syarat administratif. Kemudian syarat teknis. Yang ketiga syarat lingkungan dan yang keempat finansial. Jadi kalau hanya syarat finansialnya yang penuhi tidak mampu teknis dan lingkungan nggak boleh. Oleh karena itu dilarang untuk mengalihkan IUP karena nanti banyak orang yang lincah untuk ikut lelang, ada administrasinya, ada finansialnya, lingkungannya. Kalau sudah mendapatkan IUP di take over lagi kepada pengusaha perkebunan, pengusaha dan sebagainya. Akhirnya enak aja kita beli yang sudah memenuhi syarat. Jadi nanti ada spesialis yang ikut lelang.
Tetapi itulah yang terjadi. Banyak orang punya tambang sekarang tidak pernah ikut lelang, tidak pernah ikut mendapat ketemu siapa. Karena itu tadi. Negara juga melarang untuk saham tidak boleh melebihi dari 49%. Kalau itu misalnya orang yang diundang untuk memperbesar saham perusahaan. Saham terbesar itu 51% tetap pemegang IUP pertama. Tidak boleh. Kenapa? Karena kalau pemegang IUP pertama kecil bisa nanti terdilusi, hilang sahamnya. Sehingga yang banyak untungnya adalah orang yang tidak pernah diketahui oleh pemerintah. Dan banyak sekarang orang-orang yang menikmati tambang itu pemerintah daerah tidak tahu. Pemerintah negara tidak tahu. Itu yang disebut dengan cukong-cukong. Dan kalau ada persoalan-persoalan hukum, cukong itu tidak pernah tersentuh aparat penegak hukum. Apa yang dikatakan dari Lira tadi betul itu. Yang paling gampang dipanggil itu rakyat setempat. Karena mau lari kemana? Tidak ada paspornya. Inilah kita harus menggugah bahwa di persoalan pertambangan kita sekarang banyak hal yang perlu dibenahi. Tapi saya kira kita harus optimis dan berjiwa besar bahwa itu bisa sepanjang pemerintah mau kembali pada legalisasi regulasi yang ada. Itu pesan saya pada adik-adik, lanjutkan perjuangan dan saya jangan pernah capek dan berhenti. Penggonggong terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Prof. Abror. Terkait dengan putusan PK yang kedua. Bagaimana tanggapan Prof. Abror? Nah, dulu putusan PK itu, kalau misalnya PK itu kan ada di PK di pidana, ada di PK di perdata ya. Kalau dulu itu PK itu hanya satu kali, Pak. Nah, boleh PK di atas PK. Tetapi di pidana itu karena PK itu haknya terpidana, bisa dibuka untuk PK di atas PK. Tapi sekarang juga jaksa juga bisa PK. Jadi ini juga aturan-aturan kita bahwa PK itu kalau untuk pidana jaksa tidak boleh PK. Yang bisa PK itu hanya haknya terpidana. Tapi karena jaksa juga bisa melakukan PK, makanya si terpidana melakukan PK lagi. Makanya sekarang ada PK di atas PK. Padahal dulu pelajaran awal kita tidak boleh, hanya satu kali. Karena itulah PK terhadap putusan kasasi ya Mahkamah Agung. Ini di PT UN, Prof. Jadi saya tidak tahu, mestinya tidak terjadi seperti itu. Ya. Baik. Terima kasih Prof. Abrar. Selanjutnya Pak Dr. Reddy. Monitor Pak Dr. Reddy sepertinya sudah live ya. Mungkin ada agenda. Dr. Reddy izin katanya ada rapat dengan rektor Pak moderator. Oh, baik. Baik, siap. Terima kasih Pak Dr. Lukman infonya. Selanjutnya saya buka sesi berikutnya. Silakan Bapak Ibu yang ingin memberikan komentar, bertanya, berdiskusi terkait dengan tema kita, monggo dipersilakan. Bisa melalui chat atau langsung memanfaatkan fitur raise hand. Nah, ini ada Pak Muhammad. Silakan Pak Muhammad, dari mana Pak? Baik Pak, terima kasih dari Makassar Pak. Siap. Sudah sore banget sekarang di Makassar Pak ya. Ya. Silakan Pak. Ya, makasih banyak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Muhammad Ramli Pak. Saya orang Siwah, kebetulan dekat sekali dengan Kolaka Utara. Dan kebetulan sekali saya juga inspektur tambang penempatan Sulawesi Selatan. Salam hormat Pak Prof dan Pak Rusdah. Baik Pak, mengenai IUP mati hidup kembali ini saya sih menurut saya masih kurang seksi nih. Bahkan yang saya amati ini ada IUP yang tidak pernah ada, bahkan seakan-akan diadakan dan bahkan dihidupkan kembali. Mudah-mudahan tidak kejadian. Ini kayaknya lagi proses ini. Yang tidak pernah ada IUP itu seakan-akan pernah ada di zaman bupati dulu, dan seakan-akan ada proses menghidupkan kembali. Semoga tidak kejadian. Kalau itu kejadian, nauzubillahi min dzalik. Baik Pak, Jarod mengenai izin tambang sebenarnya udah sangat-sangat krusial lah menurut saya. Dan bagi teman-teman inspektur tambang juga, sayangnya Pak Dirjen nggak hadir di forum ini untuk melakukan eksekusi suatu penutupan tambang misalnya apabila sudah ada indikasi pelanggaran 5 aspek tadi, itu juga sangat-sangat krusial Pak, dan tidak ada jaminan pendampingan hukum. Contoh kasus waktu saya bersama teman-teman menutup sementara PT Pool di Malili dengan berbagai
kejadian kasus lingkungan itu tekanan yang kami dapatkan dari coklat. Coklat itu luar biasa, Pak. Itu personal itu kami dapatkan. Dan ini seakan-akan juga teman-teman dari kementerian yang ini ada pendampingan hukum begitu, Pak. Untungnya saja tidak kejadian karena betul-betul kasusnya waktu itu begitu kami tutup ada backup dari DHD kabupaten dan pas betul-betul kejadian longsor tanggul itu, jadi makin kuat. Saya yakin waktu itu seandainya tidak ada kasus itu kejadian mungkin kami ada masalah hukum juga. Padahal alasan kami untuk menghentikan sementara menutup itu sangat kuat sekali. Terkait mengenai segala macam syarat baratnya, Pak, sebenarnya kan kalau kita mau tertib urusan tambang ini kan mesti dari sangat banyak ya, termasuk SPK di KSO-kan. Kan ini sudah sangat melanggar aturan sekali ini. Ini yang paling banyak, Pak. Jadi kalau kita menarik dari awal sebenarnya eksplorasinya juga tidak dilakukan secara sesuai hukum eksplorasi yang baik. Mungkin itulah dasarnya sehingga ada lagi kebijakan sekarang namanya competent person untuk memvalidasi sumber daya dan cadangan. Walaupun saya melihat dalam pelaksanaannya pun juga ada tanda kutip permainan juga di situ. Nah, saya seakan-akan cara sangat luar biasa ini memulai mengurai benang kusutnya ini dari mana, seakan-akan saya juga buntu akal gitu, Pak. Ya, harus kita akui juga memang kebanyakan perusahaan eksplorasi yang menambang di Kolaka Utara juga itu eksplorasinya tidak detail lah. Kalau kita kembali ke belakang sesuai dengan SOP bagaimana eksplorasi yang baik dan benar itu sangat-sangat jauh dikatakan bisa betul-betul muncul nilai cadangan. Saya hanya mungkin kegiatannya pemboran 2 titik, geolistrik sekian titik, dijustifikasi cadangan walaupun kita yaitu sumber daya terka aja nggak bisa sebenarnya. Dan langsung menambang, learning by doing. Dan parahnya lagi penambangannya dilakukan oleh pemegang SPK. Bahkan disukankan lagi ke KSO yang mungkin modalnya hanya 2 eskavator, menambanglah dia. Jadi akhirnya apa? Keluarlah barang itu dijual sehingga ditambang tidak melalui kaidah pertambangan yang baik. Tidak ada main plan. Dan akhirnya mungkin reklamasinya pun saya yakin dan percaya tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana reklamasi yang disusun. Itu masih bagus sebenarnya karena ya sedikit lebih bagus. Saya bilang karena masih bekerja di dalam IUP. Yang parahnya lagi, ya tambang koridor kan. Di sana kan banyak sekali tambang koridor. Dan minyaknya itu dari Siwa banyak sekali minyaknya. Yang masalah ini minyaknya yang kirim coklat, yang terima coklat di sana. Dan seperti yang dikatakan Pak Abrar tadi, ya memang agak sulit ditertibkan karena yang justru yang mestinya menertibkan jadi pelaku di situ. Terkait mengenai pencabutan juga, saya sepakat dengan statement Pak Dr. Ahmad Reddy tadi mengenai tiba-tiba IP yang tiba-tiba dicabut. Karena di tempat kami juga ada yang kami inspeksi di bulan Desember, dan ada instruksi pelaksanaan kegiatan inspeksi itu yang berlaku sampai di April, ternyata dicabut di Februari. Nah, saya pikir ini ada miskomunikasi antara Direktur Teknik Lingkungan dengan Direktur Teknik Pengusahaan Mineral, sehingga merekomendasikan pencabutan IUP tersebut. Jadi saya pikir memang koordinasi antara direktorat di Minerba ini masih sangat kurang. Mungkin cukup sekian dari saya, Pak. Mohon ditanggapi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad. Beliau juga merupakan inspektur tambang ternyata. Selanjutnya silakan Bapak Ibu, saya buka lagi bagi yang ingin bertanya, bisa raise hand atau via chat. Izin Pak. Halo, ya Pak Agus Umar ya. Siap. Silakan Pak Agus. Dari mana Pak Agus? Dari Unhas Pak. Oh, siap. Ini ada Prof. Abrar di sini. Silakan Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Abrar Salim Yeshaim H, dosen saya. Pak Haji Rusda, narasumber yang lain Pak Direktur. Pak Haji Rusda juga kenal baik dengan saya dulu sebelum jadi anggota DPR. Izin Pak, sebenarnya ada 4 hal yang ingin saya tanyakan, tapi sepertinya sudah terjawab oleh narasumber semua. Namun perlu
saya juga bicara kalau masih ada waktu bahwa di judul itu sangat tertarik bagi saya. Tapi tadi Pak Prof menjelaskan kalau di kampus itu ada istilah provokatif atau kritis berpendapat. Ini judulnya ini Pak, karena kalau pertanyaan saya sudah terjawab semua, jadi judulnya ini kalau saya melihat masih kurang Pak. Kenapa enggak ditulis saja mafia pertambangan dan mafia hukum dan mafia penguasa. Saya kira tidak perlu dijelaskan, itu mafia penguasa kita sudah tahu semua. Sumbernya persoalan ini, persoalan pertambangan itu banyak sekali. Saya kalau berbicara pertambangan, saya selalu, kalau dikasih waktu, saya selalu ingin mengungkapkan pendapat atau bertanya. Ini sebenarnya ini yang kedua tadi, judul yang kedua ini masalah kewenangan. Kewenangan beralih itu dari pemerintah kabupaten, provinsi ke pemerintahan pusat. Pusat itu sangat mempengaruhi terjadinya pelanggaran-pelanggaran pertambangan. Kenapa demikian? Karena pengawasan tadi itu sudah dijelaskan Pak Prof. Memang dalam hal pelanggaran pertambangan atau terjadinya suatu tindak baik tindak pidana maupun pelanggaran lain atau kegiatan administrasi atau semua disebabkan oleh pengawasan. Pengawasannya kalau tingkat pusat yang menerbitkan suatu atau dialihkan ke pusat itu sangat jauh dari sasaran Pak. Itu sulit untuk diawasi, apalagi kalau di tingkat kementerian atau di penguasa tadi itu ada keterlibatan dalam hal itu. Itu jadi kalau menurut saya melalui Pak Direktur mungkin bisa aturan ini dikembalikan Pak ke provinsi kabupaten. Karena begini, ada istilah jenjang apa namanya itu, kalau pemerintahan kabupaten yang punya kewenangan untuk melakukan pengawasan, ada kontrol Pak. Ada provinsi yang mengontrol, ada pusat yang mengontrol. Tapi kalau pusat yang punya kewenangan semua, siapa yang kontrol? Nah, oleh sebab itu mungkin undang-undang pertambangan itu atau aturan-aturan lain mungkin perlu direkonstruksi lagi kembali. Apalagi di dalam pasal pidana Undang-Undang Minerba itu dulu waktu Undang-Undang Nomor 4 2009 ada pasal pidana bahwa apabila penerbit IUP atau yang punya kewenangan menyalahgunakan wewenangnya dapat dipidana. Sekarang di Undang-Undang Nomor 3 bisa kita lihat bersama itu sudah hilang itu. Jadi kontrol itu yang mempunyai kewenangan itu tidak diikat lagi dengan perbuatan pidana lagi. Baik. Kalau sesuai undang-undang. Itu yang kedua. Kemudian tadi tertarik juga yang namanya dokumen terbang. Kalau istilah pelanggaran ilegal logging itu marak itu dokumen terbang. Sekarang di pertambangan juga terjadi. Itu ada di Undang-Undang Nomor 3 itu pencucian bahan tambang namanya. Dari ilegal, misalnya menambang di kawasan hutan tanpa izin, dibawa ke pertambangan, diambilkan izin di pertambangan dengan resmi. Itulah yang dimaksud tadi itu dokumen-dokumen terbang itu. Itu siapa yang salah itu? Itu kalau seperti itu. Mungkin tidak perlu kita jelaskan, kita sudah tahu semua kesalahannya siapa kalau terjadi seperti itu. Kemudian di segi masalah terkait masalah tadi banyak yang tanya masalah terkait masalah penegakan hukumnya, itulah yang saya katakan tadi. Kalau dari Polsek, Polres, Polda masih ada di atasnya. Ada istilah
atasan-atasan penyidik itu. Baik. Sudah seperti itu. Saya kira demikian Pak, karena waktu juga ini sudah hampir habis atau bahkan sudah selesai kayaknya. Baik. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Agus Umar. Satu lagi, ini ada dua lagi ya dari Pak Hersan dulu. Silakan Pak Hersan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Menarik diskusi kita pada sore hari ini terkait dengan pertambangan, mafia dan mafia hukum yang ada di dalamnya. Saya lihat fokus diskusi pada sore hari ini lebih pada banyak menyoroti proses pertambangan di Kolaka Utara. Memang agak sedikit menarik. Salah satu isu yang terbaru itu adalah soal PK2 yang dilakukan oleh PDP. Kemudian tadi ada CSM, soal IUP yang dikatakan ganda. Sebenarnya saya agak sedikit soal bicara soal pertambangan. Kadang-kadang kita mengatakan bahwa saya tidak punya kepentingan di dalamnya. Satu hal yang perlu kita ketahui bahwa bicara pertambangan itu bicara soal lingkungan hidup. Setiap warga negara itu punya hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang layak, yang baik lah kira-kira. Nah, proses pertambangan itu kadang-kadang mengabaikan soal kelayakan lingkungan hidup bagi masyarakat. Dan ketika kita berbicara soal lingkungan hidup, baik bicara soal ilegalnya dan lain sebagainya yang ada di dalamnya, kadang-kadang kalau kita menyoroti pemerintah daerah ataupun termasuk di dalamnya DPRD-nya, itu kadang-kadang mereka berkilah bahwa kita tidak punya kewenangan di situ. Padahal sebagai pemerintah daerah punya kepentingan untuk memperjuangkan hak masyarakat di mana untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, betul tadi yang dikatakan saya sepakat dengan yang disampaikan Prof tadi bahwa di dalam proses pertambangan ini banyak sebenarnya orang-orang yang terlibat, yang tanda kutip maksudnya begini, mulai dari proses izin dan kemudian sampai pada proses penjualannya, itu kan selama ini saya melihat bahwa hanya prosesnya saja yang selalu disorot. Padahal kan misalkan begini, apa fungsi pemerintah daerah di situ? Kemudian kedua soal Syah Bandar, kemudian DPRD, baik mohon maaf ada Pak Rusda juga sebagai Komisi 7. Nah, ini saya lihat tidak ada koordinasi yang baik, termasuk kepolisian sebagai penegak hukum. Kita tidak perlu bicara bahwa pertambangan ilegal misalkan di Kolaka Utara itu sudah menjadi rahasia umum kok. Pertambangan ilegal di Kolaka Utara itu. Tapi sejauh ini apa yang sudah dilakukan untuk menghentikan proses-proses itu? Karena lagi-lagi kita bicara soal lingkungan hidup. Kalau misalnya yang legal saja mengabaikan komitmen lingkungan, bagaimana dengan yang ilegal? Misalkan yang terbaru soal dana jamrek waktu itu bahkan langsung dari KPK menyoroti soal jaminan reklamasi pasca tambang. Itu bahkan saya tidak tahu kalau sekarang, waktu itu disoroti karena belum disetorkan. Mungkin kita tidak tahu lari kemana anggaran-anggaran itu. Nah, mungkin untuk sementara itu saja dulu. Baik, terima kasih banyak Pak Ersan. Baik, saya cukupkan dulu untuk sesi ini. Untuk termin yang kedua ini, tadi ada 3 penanya. Pertama dari Pak Muhammad, beliau merupakan inspektur tambang, menyampaikan beberapa pengalamannya, termasuk tadi terkait dengan penutupan perusahaan tambang yang kemudian banyak tekanan dari berbagai pihak, termasuk juga izin yang kemudian IUP yang kemudian disubkonkan atau di SPK-kan, dikerjasamakan dengan pihak lain, dan fenomena di lapangan ini nanti mungkin tanggapannya bagaimana secara hukum gitu. Terus kemudian yang kedua dari Pak Agus Umar terkait dengan kewenangan, bahwa saya catat tadi sumber masalah dari IUP yang tidak tertib ini karena sering beralihnya kewenangan dari bupati, kemudian gubernur, dan sekarang terakhir di pusat. Bahkan Pak Agus lebih menyarankan bahwa agar kewenangan tersebut dikembalikan ke daerah, sehingga
Kalau daerah itu ada yang kontrol, kalau bupati itu gubernur, pusat juga kontrol. Nah, kalau pusat ini khawatir tidak ada yang kontrol. Gitu. Terus kemudian terakhir tadi dari Pak Hersan ada dua hal. Yang pertama masalah kewenangan. Gitu. Ketika beberapa pihak dimintai untuk menyampaikan atau menyelesaikan permasalahan, termasuk di Kolaka Utara, ada yang menyatakan bahwa tidak memiliki kewenangan untuk itu. Padahal ini adalah masalah lingkungan hidup dan masalah kita semua. Terus kemudian yang kedua terkait dengan koordinasi, kurangnya koordinasi yang baik antar pihak. Jadi termasuk tadi terakhir menanyakan apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi beberapa persoalan terkait dengan IUP yang ilegal tersebut. Karena ini bukan merupakan rahasia, tapi rahasia umum dan semua orang tahu bahwa di sana sudah banyak IUP yang ilegal. Tapi apa langkah konkret yang perlu dilakukan ke depannya? Itu beberapa pertanyaan yang coba saya rangkum. Saya persilakan kepada Pak Rusda Mahmud pertama ya untuk memberikan. Yang ini Mas Narto, ada pertanyaan dari Pak Hafiz tadi. Oh iya, terakhir mengenai putusan PK2, Mas. Mohon dibaca, Mas. Ya, via chat tadi dari Pak Miftah Faris, mohon maaf tadi kelewatan dari chat, tanya tadi terkait dengan putusan PK2 terhadap putusan PK1 yang dilakukan oleh PT Putra Dermawan Pratama. Nah, apakah pengajuan PK2 yang diajukan oleh PT PDP ini dan putusan PK2 dari PT Awan ini sah atau dan tidak melanggar hukum gitu? Itu pertanyaan dari Bapak atau Mas Miftah Faris tadi kelewat ditanyakan via chat. Jadi semuanya ada 4 penanya. Persilakan pertama saya persilakan kepada yang terhormat Bapak Rusda Mahmud untuk memberikan tanggapan. Terima kasih. Jadi saya sering mengatakan bahwa dulu ini saya tanggapi masalah lingkungan ya. Jadi pernah saya soroti itu, saya waktu RDP bahwa di Kolaka Utara atau di Sulawesi Tenggara tidak ada perusahaan yang mengikuti kaidah dan norma pertambangan yang benar. Salah satunya itu yang sering disebut-sebut orang masalah dokter atau dokumen terbang. Nah ini dokumen terbang jadi ada di Sulawesi Tenggara, KP-nya itu masih perawan. Tapi setelah diperiksa masalah ininya, wih, ternyata hasil produksinya terlalu banyak. Nah di sisi lain ada KP yang memang sudah diekspor besar-besaran, tapi kalau di audit itu belum ada produksinya. Nah sehingga inilah sebenarnya yang paling sangat merusak lingkungan. Artinya KP yang pakai dokumen terbang itu siapa yang bertanggung jawab terhadap reklamasinya? Itu kan tidak ada, karena yang bertanggung jawab terhadap reklamasi adalah yang punya izin sendiri. Nah oleh sebab itu, kalau apa yang kita lakukan, ya seperti apa yang tadi saya katakan dari awal, bahwa kami setiap RDP, semua persoalan-persoalan pada kami reses, aspirasi masyarakat, itu kita sampaikan ke kementerian. Nah seperti apa, sampai sekarang juga jawabannya belum ada. Tapi menurut Pak Prof. Abrar bahwa jangan pernah berhenti menyoroti, karena yang berhak mengawasi itu semuanya kita, masyarakat juga berhak, LSM juga berhak, bupati, gubernur apalagi. Nah cuma sayang kami tidak punya hak eksekusi, sehingga kita tidak bisa memutus seperti apa yang saya katakan tadi dari awal, bahwa yang punya hak eksekusi ini cuma 2, Kementerian SDM dalam hal ini Dirjen untuk bisa menghentikan sementara izinnya atau mencabut. Kemudian kalau illegal mining atau kalau di Kalimantan itu namanya peti atau dokumen terbang, yang punya hak untuk mengeksekusi itu dari kepolisian. Ya kita cuma sekedar menyampaikan aspirasi. Dan belum ada sekarang ini kita rekomendasikan, karena ya maklum kalau saya ini dari Partai Demokrat di luar pemerintahan, jadi kita cuma dua partai yang ada di Senayan untuk sering melakukan protes-protes atau menyampaikan aspirasi yang sebenarnya kepada pemerintah pusat. Mungkin demikian jawaban saya untuk saya serahkan ke moderator, mungkin Pak
Profesor Abraham lebih tepat untuk menjawab yang masalahnya kasusnya PDP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rusda Mahmud. Selanjutnya silakan Pak Profesor Abraham Saleng untuk memberikan tanggapan tadi terkait dengan beberapa pertanyaan dari peserta. Terima kasih Bapak Moderator. Yang saya hormati Bapak Inspektur ya, Pak Muhammad. Kemudian Pak Agus Umara. Ini Pak Agus Umara ini kandidat doktor ini Pak. Salah tahun depan ya 2023 udah ke doktor ya. Salah ya. Kemudian Pak Hersan ya. Pak Hersan dari Kolaka juga. Yang pertama dulu saya mau sampaikan bahwa memang di dalam penegakan hukum itu yang dilakukan oleh adik-adik di inspektur itu sering kendalanya karena ada penekanan-penekanan ya. Apalagi kalau yang ditertibkan itu adalah ada backingnya. Dan hampir semua tambang ada backingnya. Saya tahu backing itu. Nah, jadi tapi saya kira Pak Ade Muhammad jangan berhenti ya, laksanakan tugas sesuai dengan regulasi ya. Justru kalau terjadi misalnya longsor, bencana, lalu inspektur tidak bertanggung jawab, tidak pernah memberikan nasihat, pandangan dan sebagainya, Bapak itu namanya lalai dalam tugas. Dan Bapak bisa terseret juga oleh hukum. Karena hukum itu bisa orang dihukum karena melakukan sesuatu atau diam. Jadi lebih bagus dihukum karena melakukan sesuatu daripada dihukum karena lalai atau diam. Iya. Kemudian yang kedua, kalau terjadi yang begitu, backing-backingan, ya Pak Agus Umar tadi mengatakan di atasnya backing kan masih ada backing. Lapor kepada backingnya. Ya. Jangan pernah takut, jangan pernah ditakut-takuti kalau memang itu menyangkut kemaslahatan orang banyak, apalagi kalau menyangkut keselamatan jiwa para penambang dan sebagainya ya. Nah, memang sih sebenarnya saya dulu tugas saya di Inspektur Pertambangan itu memberikan pelajaran kepada engineer muda ini yang inspektur tambahan bagaimana kalau dipanggil oleh polisi, bagaimana kalau dipanggil oleh jaksa, itu dulu tugas saya. Karena kadang inspektur itu dipanggil, lain ditanyakan, lainnya dia jawab, makanya penegak hukum senang itu. Tidak diminta sudah diimpor kemana-mana ya, apalagi kalau menyangkut personal, wah itu dua istrinya Pak ada juga di sana dan sebagainya, senang itu. Jadi saya dulu mengajari inspektur bagaimana kalau dipanggil polisi, bagaimana dipanggil jaksa, apa yang kita harus lakukan, bagaimana sikap kita dan sebagainya, itu harus. Karena terkadang kalau bukan orang hukum ya takut itu Pak ya, apalagi kalau sudah ada korban-korban jiwa ya. Kebetulan saya ini insinyur pertambangan juga, tahun 82 saya pertambangan Pak. Jadi, tapi saya profesor di bidang hukum pertambangan. Kemudian dari Pak kandidat doktor Pak Agus, memang sebenarnya itu Pak Dr. Agus kita sepakat bahwa mestinya kalau ada wilayah ada kewenangan, itu hukumnya. Ada wilayah bupati, ada wilayah gubernur, tapi tidak ada kewenangan. Padahal dalam wilayah itu ada aset nasional di daerah yang namanya tambang, hutan dan sebagainya. Kemudian kita dijamin oleh pasal 18 ayat 5 18A mengatakan daerah ini dibagi atas provinsi dan kabupaten. Dan setiap wilayah itu ada kewenangan itu. Tapi itulah kita tidak tahu kenapa Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan permohonannya untuk membatalkan pengalihan kewenangan itu ke pusat itu. Saya setuju Pak Agus cara berpikirnya bahwa kalau di daerah masih ada gubernur masih ada presiden dan sebagainya, jadi enak diawasi ya. Itu kita sepakat. Kemudian kedua, di Undang-Undang 4 dulu ada namanya pasal 165 Pak, yang dimaksud Pak Agus. Bahwa kalau seorang pejabat bupati atau gubernur sesuai kewenangannya memberikan izin kepada orang yang tidak punya persyaratan, tidak memenuhi persyaratan, maka bukan yang menerima izin yang dihukum, tetapi yang memberi izin. Itu dihapus. Kenapa dihapus? Karena
waktu kita berdebat, pandangan-pandangan dari ahli pidana mengatakan tidak boleh itu dihukum kalau institusi, yang dihukum itu orang. Karena bupati itu jabatan katanya. Yang dihukum itu pejabatnya, makanya tidak boleh ada pemidanaan bagi jabatan itu. Jadi yang boleh jabat adalah pejabatnya. Itu pandangan mereka. Tapi sangat implikasinya sangat dirasakan betapa takutnya dulu seorang bupati, seorang gubernur mengeluarkan izin kalau memberikan izin pada orang-orang yang tidak berwenang atau yang tidak orang memenuhi syarat itu. Ada satu mahasiswa saya bimbing sekarang di Universitas Pelita Harapan, polisi, sekarang dia ke Polsek Nganjuk ya. Ke Polres Nganjuk ya. Dia membahas ini, implikasi hukum pasal 165 undang-undang ini, dia membahas. Lagi sudah proposal di Universitas Pelita Harapan. Kebetulan saya di bawah bimbingan saya. Kemudian dari Pak Agus tadi mengenai dokumen terbanyak begini Pak. Di dalam pertambangan itu orang bisa punya tambang tapi tidak punya pengolahan smelter. Ya. Kalau dulu pelajaran saya waktu saya mahasiswa pertambangan tahun 82 itu kalau kita pertambangan itu dari eksplorasi sampai penjualan dulu. Tapi sekarang ini berubah Pak. Ada orang menambang, ada punya IUP eksplorasi, operasi produksi. Tapi operasi produksi ada lagi bagian-bagian. Ada operasi produksi khusus pengolahan, pemurnian. Ada operasi produksi khusus penjualan. Artinya orang bisa mempunyai smelter tidak perlu tambang. Izin tambang wilayah tambang. Orang punya wilayah tambang tidak perlu punya pengolahan dan penjualan dan seterusnya. Tetapi ada syaratnya. Yang dikelola oleh pengolahan pemurnian itu haruslah berasal dari IUP yang halal. Tidak boleh barang haram menjadi halal di smelter, menjadi halal di penjualan. Kalau itu terjadi, sekarang kita uji. Justru banyak sekarang or itu, nikel itu, batu bara itu berasal yang dari haram masuk ke yang halal itu. Artinya endingnya halal itu. Kalau dalam agama cara mendapatkannya haram. Cara memperolehnya haram, meskipun disumbangkan ke anak yatim atau pergi haji berkali-kali tetap haram. Tapi ini di pertambangan tidak berlaku itu, Pak. Jadi gitu, Pak Agus. Jadi pencucian tambang itu tadi. Jadi barang haram bisa jadi halal karena smelternya halal dan sebagainya. Tapi dalam perdebatan kita dulu tidak boleh barang haram itu tetap haram. Jadi kalau IUP-nya tadi yang berkembang itu dari 50 hektar menjadi 475 hektar tetap barang haram. Meskipun smelter haram, smelter halal tetap haram itu. Itu ya. Kemudian dari Pak Elsan saya sependapat dengan Bapak bahwa urusan pertambangan itu bukan urusannya SDM saja. Banyak urusan kehutanan, urusan pertambangan. Pertambangan itu Pak semua menyangkut. Dan kalau pertambangan salah-salah, tidak bagus, ini kehidupan kita menjadi susah Pak. Hampir seluruh kehidupan kita ini ditopang oleh produk-produk pertambangan. Tidak usah jauh-jauh Pak. Kita webinar hari ini 60% produk ini adalah produk tambang. Mulai dari laptop, HP, kemudian listrik, gas, dan sebagainya. Bayangkan kalau mati listrik Pak, tidak ada peredaran uang dan sebagainya. Perbankan mati semua. Lalu lintas macet. Nah, makanya barang tambang itu perlu diurus dengan baik. Dengan dibutuhkan kehati-hatian dan ketelitian. Kenapa kita hati-hati? Jangan sampai nanti habis orang belum sejahtera. Kenapa kita harus teliti? Karena jangan-jangan jatuh pada orang yang tidak mestinya berhak mendapatkan itu. Dan barang tambang itu adalah barang-barang yang mahal. Kenapa mahal? Karena barangnya tersembunyi. Kita tidak pernah lihat itu nikel, Pak, migas dan sebagainya. Dan semua barang tersembunyi itu mahal, Pak. Termasuk juga barang yang selalu kita tutupi dalam diri kita itu mahal. Dan untuk memanfaatkan barang tersembunyi itu harus punya izin eksplorasi. Tidak boleh langsung membor kalau tanpa izin, Pak. Nah, jadi ini perlu kita menyadari filosofi bahwa pertambangan itu adalah peradaban yang paling tua. Bahkan ada buku saya baca, peradaban paling tua itu di peradaban pertambangan lebih awal dari peradaban yang namanya peradaban hubungan suami istri atau persinahan itu.
Karena orang membuat rumah dulu baru bersinah atau baru melakukan hubungan suami istri. Maka pertambangan lebih awal, Pak, meskipun dari zaman Batu. Saya kira terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof, tadi ada yang belum kejawab, Prof. Pertanyaan dari Pak Miftah Faris terkait dengan pengajuan PK2 yang dilakukan oleh PDP, apakah itu sah dan tidak melanggar hukum? Jadi begini, Pak, kalau PK2 itu tidak lazim. Tapi kalau persoalan pelanggaran hukum, mestinya Mahkamah Agung itu menolak PK2 itu. Dan PK itu selalu kita diminta untuk ada namanya novum. Ada bukti baru yang belum pernah disidangkan pada tahapan-tahapan mulai dari tingkat pertama, banding, sampai kasasi. Tapi kalau misalnya PK2-nya itu dikabulkan, ya tentu ada pertimbangan lain dari Mahkamah Agung. Tapi kalau sudah diterima menjadi begitu, karena putusan hakim yang sudah diputuskan dan dibacakan itu mengikat untuk seluruh orang, Pak. Oleh karena itu sah, cuma tidak lazim kita dengar yang namanya PK di atas PK. Itu, Pak. Ya. Baik. Terima kasih, Prof. Abrar. Karena waktunya sudah sampai, ini satu lagi singkat, singkat silakan. Ya. Baik. Singkat saja untuk Prof. Abrar mengenai PK tadi oleh PT Putra Dharma Pertama. Jadi dalam surat edaran Mahkamah Agung itu mengatakan bahwa apabila ada putusan yang saling bertentangan antara ingkrah dengan PK pertama, itu boleh diajukan PK kedua. Namun di sini antara ingkrah dengan PK itu tidak bertentangan, Pak, untuk kasus PT Putra Dharma Pertama. Yang mengherankan di sini PK kedua ini amar putusannya menggugurkan atau membatalkan PK pertama. Mohon pencerahannya, Prof. Makasih. Baik, terima kasih. Pak Askar ya? Iya, Pak Askar. Dari IGP Ansor, Kolaka Utara. Siap. Baik, silakan Pak. Jadi kalau begini, Pak, sebenarnya itu namanya peninjauan kembali itu kan dalam hukum acara disebut dengan upaya hukum luar biasa. Dan itu hanya satu kali, Pak. Tetapi karena ada surat edaran Mahkamah Agung, ini juga surat edaran Mahkamah Agung sering merusak, Pak. Karena dia mengimpangi dari undang-undang kehakiman sendiri. Tetapi ingat, di Indonesia itu semakin rendah tingkatan aturan, semakin efektif berlakunya. Itu Pak Askar ya. Jadi kalau misalnya mengatakan itu bisa dilakukan kalau terjadi perbedaan antara putusan yang ingkrah dari putusan kasasi dengan PK pertama, itu tidak perlu lagi, mestinya dia menolak. Gitu. Makanya juga kita bingung di Mahkamah Agung itu kenapa bisa dia menyimpangi surat edarannya sendiri. Tetapi ingat, kalau sudah dibacakan sebagai putusan dan membatalkan PK1, maka yang berlaku itu adalah PK2. Karena itulah putusan yang terakhir. Meskipun dikeluarkan oleh institusi yang sama dan pasti hakimnya berbeda, majelis hakimnya. Jadi begitu Pak, saya nggak bisa jawab karena saya tidak lihat yang pasti bahwa kelaziman itu hanya satu kali PK. Dan khusus untuk pidana, PK itu adalah haknya terpidana, bukan haknya penuntut umum. Terima kasih. Terakhir Prof, paling terakhir ini. Mohon penegasannya dari Prof. Abrar tadi terkait dengan yang PT CSM itu. Kan ada dua IUP yang berbeda. Ini yang mana ini kira-kira menurut Prof. Abrar yang berlaku gitu? Apakah yang tadi di awal luasannya 50 hektar menurut Pak Rusda yang 30 di laut, kemudian 20 di darat, atau yang 400 sekian yang tercatat di Minerba, Prof? Jadi kalau kita bicara dari dua wilayah, dua IUP yang berbeda wilayah, ya. Pertama sebenarnya saya mau jawab bahwa yang sah itu adalah yang keluar sesuai dengan regulasi tadi, yang aturan bahwa memenuhi syarat administrasi, syarat teknis, finansial dan lingkungan. Kalau ada IUP tiba-tiba terdaftar dengan luasan yang berbeda dari SK yang sama,
pasti yang bersoal itu yang terakhir. Yang sah itu yang pertama. Karena pertama itu dibuat dalam keadaan normal. Baik. Yang terakhir itu terjadi dalam keadaan tidak normal. Ya. Baik, siap. Terima kasih Prof. Abrar. Bapak Ibu yang saya hormati, semakin menarik ternyata diskusi kita, tapi karena sekarang sudah menunjukkan jam 4, waktunya sudah selesai, sudah habis. Jadi saya tutup, namun sebelum saya tutup, saya persilakan pertama kepada Pak Rusda Mahmud untuk memberikan closing statement. Silakan Pak Rusda. Mohon izin Pak, masih mute Pak. Ya. Terima kasih. Seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa pertambangan di Sulawesi Tenggara tidak ada yang mengikuti kaidah dan norma pertambangan yang benar. Terima kasih. Baik, sangat singkat tapi luar biasa dari Pak Rusda. Terakhir, Prof. Abrar, 1-2 menit untuk memberikan closing statement. Jadi yang pertama, saya mengapresiasi kegiatan ini dan saya minta Pak Dr. Lukman Malunuang ya, jangan pernah berhenti memfasilitasi untuk dialog ya. Karena kita butuh dialog, pemahaman yang komprehensif. Tapi saya berharap nanti yang diajak itu banyak-banyak dari APH. Ya Pak, APH kemudian pemerintah yang mengambil yang eksekutor ya. Kemudian yang kedua, kepada adik-adik LSM, kemudian HMI, para akademisi, jangan pernah berhenti memperbaiki negara ini. Tugas kita itu, Pak. Artinya dengan cara-cara yang santun, dengan cara-cara yang punya etika keindonesiaan. Karena itu jauh lebih baik dibanding kita saling melaporkan di penegak hukum yang ngasihnya juga mengecewakan itu. Saya selalu mengatakan putusan pengadilan itu tidak pernah menyelesaikan masalah, tapi hanya memberikan kepastian terhadap satu pihak. Dan di pengadilan itu tidak pernah ada putusan yang draw, yang menang sama-sama. Dan mestinya kita bangsa Indonesia sebagai budaya kita, itulah sebenarnya win-win solution. Kita harus menjaga dialog, kemudian menyelesaikan persoalan-persoalan dengan apa sih susahnya DPR bersama pemerintah duduk bersama menurut hukum adat menyampaikan persoalan-persoalan ini. Tapi jangan karena DPR misalnya menyampaikan seperti itu lalu tidak didengar, itu juga menyakitkan. Nah, oleh karena itu Pak Haji Rusda Mahmud yang saya hormati, saya kenal beliau waktu bupati ya. Jangan pernah berhenti Pak, meskipun Partai Demokrat itu bukan bagian dari oligarki kekuasaan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak saya sampaikan Prof. Abrar. Baik Bapak Ibu, demikianlah acara kita pada siang sampai sore hari ini. Namun sebelum saya tutup, kita dokumentasi dulu. Mas Sunarto, dikit Mas. Siap. Closing sedikit Mas. Oh baik, silakan pada Pak Dr. Lukman Malunuang selaku Direktur INPIS untuk memberikan closing statement. Ya, terima kasih Pak Rusda Mahmud dan Profesor Abrar Saleng atas pencerahan yang telah Bapak berikan kepada kami. Banyak sekali informasi yang kita terima. Hanya memang di akhir-akhir ini, di akhir dari webinar kita ini Mas Sunarto, ya kita mengerucut ke 3 perusahaan ini, yaitu PT Ryota Jaya Lestari yang dicabut oleh Pak Rusda Mahmud tahun 2014, kemudian PT Citra Silika Malawa dicabut oleh Pak Rusda Mahmud tahun 2014, PT Putra Dermawan Pratama juga dicabut tahun 2014. Ini beliau mencabut atas rekomendasi dari koordinasi dan supervisi KPK, Pak ya? Nah, betul. Jadi untuk Pak Rusda, terima kasih Pak informasinya dan anggap saja webinar ini sebagai kunker dapil Pak untuk menyerap aspirasi masyarakat gitu. Bapak masih di dapil dan masih masa reses. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber dan masukan-masukan dari masyarakat tadi itu
bisa menjadi laporan Bapak laporan Bapak di Sekretaris Jenderal DPR RI. Terima kasih Prof. Abrar Saleng atas ilmunya kepada kita semua. Dari kami Institut Energi Pertambangan dan Industri Strategis, Pak, kami akan menyurati Presiden terkait dengan 3 perusahaan ini. Kemudian juga bukan tembusan ya, kami surati Presiden, Menko Polkam, Menteri SDM, nanti tembusannya bisa ke dirjen-dirjen terkait. Surat juga kami tujukan ke Komisi 7 DPR RI. Ini adalah P3 PT ini adalah terbit atas kolaborasi mafia hukum pertambangan gitu, seperti yang disampaikan oleh Pak Abrar Saleng tadi itu. Jadi kita harus ada asas keadilan. Semua perusahaan itu kita harus adil, tidak boleh dianaktirikan ya. Kalau ada perusahaan yang dicabut karena dia bermasalah, maka perusahaan ini saya kira layak untuk dicabut. Nanti Mas Narto sebagai orang hukum membantu kita sebagai moderator sekaligus membantu kita ya, membantu INPIS untuk merekonstruksi kasusnya, dan kita akan bersurat. Saya akan mengantar suratnya ke Pak Seknek ya, Pak Profesor Pratikno. Kebetulan saya ada HP beliau. Nanti kalau kita umpamanya diundang oleh Pak Rusda audiensi ke Komisi 7, dengan senang hati kita akan datang juga. Kami akan bersurat. Baik, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan, Mas Narto. Baik. Terima kasih atas masukan-masukannya. Barangkali hanya 3 ini yang kita tahu sekarang. Barangkali lebih banyak lagi kasus-kasus serupa 3 perusahaan ini yang terjadi di Indonesia ini, negeri yang kita cintai ini, yang kita sebutkan dalam tema kita ini sangat merugikan negara gitu. Terima kasih Mas Narto. Terima kasih Pak Rusda Mahmud, Prof. Abrar Saleng, dan rekan-rekan semua yang hadir. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.